Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang Daan Mogot. Nama saya Evan. IHSG hari ini menguat 0,2%, tutup di 7.300.41. 0,18 sih ya. Menguatnya. Dibuletin 0,2%. Nah, kalau dilihat nih, body candle-nya makin kesini makin kecil kan ya. Terus semakin meninggalkan shadow atas. Artinya momentum naiknya memang sudah melemah. Momentum naiknya berkurang, melemah, dan kejadiannya di area resisten. Jadi tetap seperti kemarin, kesimpulannya tetap waspada, pasang stop loss buat yang lagi trading terutama ya, pasang trailing stop buat yang udah punya barang dan floating profit, dan jangan lupa jualan atau take profit buat yang sudah cuan tentunya. Oke lah, kurang lebihnya IHSG sama lah kayak kemarin ya. Momentum naiknya melemah, memungkinkan untuk terkoreksi atau pergerakannya terbatas di sisa minggu ini ya. Tapi juga nggak menutup kemungkinan IHSG tes area 7.400 dulu. Kalau saya pribadi ngarepnya ada koreksi dulu sebelum nyampe 7.400, karena enak tuh kalau ada koreksi dulu, jadi ada sisa ke 7.400 kan ya, ada space yang tersisa. Kalau ke 7.400 dulu berarti udah kena target kedua dari sinyal rebound yang dibentuk di tanggal 27 bulan 6 kemarin. Ya berarti tinggal tunggu koreksinya atau breakout sekalian all time high-nya. Gitu ceritanya. Ya, kita lanjut review saham-saham yang pernah kami rekomendasikan sejak 1 Juli 2021 sampai sekarang. Yang pertama ada ABMM. ABMM hari ini bergerak terbatas lah ya. Beberapa hari ini memang pergerakannya cenderung terbatas, nggak signifikan. Dan masih cenderung sideways 1, 2, 3, 4, 5 ya, sideways lah. Strateginya yang pernah direkomendasikan adalah beli di 3540 dan jelas belum dapat barang. Tapi kalau ternyata dalam waktu dekat ini breakout 3770, silahkan langsung dibeli. Target pertamanya tetap sama di 3960 3970 ya. Tapi stop lossnya nggak perlu di bawah 3350, tapi cukup di bawah 3660 gitu. Tapi kalau nggak naik ke atas 3770 ya antriin aja dulu di 3540. Kemudian saham berikutnya ada Antam. Hari ini menguat dibandingkan dengan hari kemarin, tapi sebenarnya kalau kita lihat 3 hari berturut-turut ini pergerakannya nggak terlalu banyak sih ya. Cuman tadi sempat turun ke 1320 dan tutupan di 1360, ya itu lumayan kalau di tradingin gitu. Misalnya masih ada yang punya barang, tetap bisa disimpan kecuali turun dan tutup di bawah 1340 ya, tutup di 1330 atau 1335, exit dulu aja nggak masalah. Jadi kalau closingnya masih kayak gini masih bisa ditungguin atau masih bisa diincar TP di 1385 buat yang udah punya barang gitu ya. Kemudian Arto berikutnya, hari ini tutupan sama dengan hari kemarin. Candlenya body kecil dan meninggalkan shadow bawah. Strateginya masih sama lah, antri aja di 2150 kecuali breakout 2400 gitu ya. Stop lossnya juga masih sama di bawah 1895. Yang berikutnya ada BBNI. Hari ini menguat tapi nggak terlalu banyak, pergerakannya cenderung terbatas. Tutupan di 4870. Inside bar pattern dibandingkan dengan candle kemarin. Buat yang udah punya barang ini bisa di hold, semoga lancar ke 5200-an ya, setidaknya ke 5000 lah, itu oke. Buat yang belum punya barang, strateginya kemarin beli ngantri di 4730, 4740, antriin aja dulu di situ. Stop lossnya di 4580 ya, gitu. Berikutnya ada BMTR. BMTR buat yang udah punya barang dijagain aja. Stop lossnya di 2220 lah ya. Buat yang belum punya barang, ngantrinya di 214 ya. Kalau tutup di bawah 224 ya mostly ini bisa koreksi lagi ke 214 sih. Jadi ngantri di situ, stop loss di bawah 200. Target TP-nya di 242. Habis BNGA ada BRIS. Nah, kemarin juga sempat ada yang nanya BRIS. Kemarin itu ada yang nanya dapat barang di 2480, enaknya gimanain, stop lossnya di mana.
Strateginya masih sama persis seperti yang ada di rekomendasi. Stop lossnya kalau turun ke bawah 2410 atau lebih bawah. Jadi kalau tutupan di 2400 atau lebih bawah dari itu berarti batal atau gagal strateginya, yaitu ya kena cut loss. Tapi selama nggak ke 2400 lagi tutupannya ya masih aman, mudah-mudahan lancar ke 2900-an ya. Hari ini menguat 1,6%, jadi masih bisa di hold lah ini si Breeze ya. Jagain aja kalau mau pasang langsung auto order retail sell untuk stop loss boleh di 2400 nggak masalah. Yang berikutnya ada BRPT, strateginya masih sama, antriin dulu aja sementara ini ya di 1015, stop loss di bawah 900. Setelah BRPT ada Elsa ini strategi untuk kemarin ya, sampai hari ini nggak dapat barang nih, hari ini turunnya baru nyampe 454, strateginya beli di 450, diantriin di situ dulu aja, di 450 dulu aja, stop lossnya di 430 dan estimasi targetnya di 496 sampai 500 lah gitu ya. Kalau ternyata nyampe 496 atau nyampe 500 duluan tanpa turun ke 450 berarti strateginya batal dan bisa dihapus orderan belinya. Kalau misalnya pakai auto order atau pakai smart order belinya ya, itu bisa dihapus kalau nyampe ke 500 duluan tanpa turun atau ambil antriannya dulu di 450. Setelah Elsa ada Mapa. Hari ini menguat, meskipun ya pergerakannya beberapa hari belakangan ini belum terlalu signifikan sih ya, tapi oke lah, ini higher low menguat 2,1%, mantul dari area yang dikotakin ungu ini. Ya oke lah, ini di hold dulu aja buat yang udah punya barang ya, stop lossnya di bawah 680, mudah-mudahan lancar ke target TP satunya di 840. Setelah Mapa ada Pegeo yang hari ini kena target. Ini dia Pegeo hari ini menguat 1285. Poinnya adalah tadi sempat sampai ke 1350 hanya, sedangkan target pada rekomendasi sebelumnya adalah di 1320 1335. Jadi udah lunas ya, kena target harusnya nih. Mudah-mudahan udah pada take profit semua nih. Happy cuan aja gitu ya. Jadi Pegeo-nya untuk besok saya hapus dari list. Setelah Pegeo ada PTBA. PTBA doji candle hari ini memang beberapa hari ini pergerakannya cenderung terbatas ya, sideways kecil lah. Belum ada pergerakan yang cukup signifikan. Sementara strateginya diantriin di 2450 dulu, kecuali besok atau dalam waktu dekat di minggu depan naik ke atas 2570 tanpa turun ke bawah 2510 atau 2500 ya boleh langsung dibeli. Kalau nggak naik ke atas 2570 dan turun ke bawah turun ke 2500, antriin aja di 2450. Stop lossnya di bawah 2480 boleh, di bawah 2300 boleh, karena harusnya ini udah punya barang PTBA nya ya, simpan dulu aja buat yang udah punya, mudah-mudahan lancar ke 2800. Setelah PTBA ada Raja, strategi untuk tanggal 11 ya, ini si Raja, strateginya adalah beli ngantri di 1170, belum dapat barang, belinya ngantri di kotak ungu ini ya. Antriin dulu aja sementara ini, stop lossnya di bawah 1130 dan mudah-mudahan bisa dijemput lalu bablas lanjut naik ke 1400. Setelah Raja ada SMGR nya nih mesti hati-hati, ini pasang stop loss aja ya, karena ternyata hari ini tutupan melemah 1%. Tadi sempat naik sampai 4150, saya cukup lega tapi kempes, ya udahlah ya. Candle kemarin sih yang kurang menyenangkan karena bodinya merah meninggalkan shadow atas yang panjang, lebih panjang daripada bodinya, artinya ada tekanan dari seller setelah coba naik. Nah, karena masih belum kena stop loss jadi boleh di hold, pasang stop lossnya di 3840 ya, karena kalau kena stop loss ya udah kita wait and see dulu, tunggu ini sinyalnya atau pattern double bottom yang udah terkonfirm ini masih bisa jalan atau enggak, masih bisa dipakai atau enggak gitu. Yang penting untuk sekarang ini pasang stop lossnya dulu di 3840 ya. Terus ada Telkom masih bisa di hold, mudah-mudahan lancar ke 3400. Hari ini higher low meskipun candlenya merah dan bodinya kecil, tetap hijau tapi tutupan menguat 0,6%. Hold dulu ya. Kalau mau pasang trailing stop belum terlalu signifikan sih geraknya ya, atau trailing stop di bawah 3090. Kalau kemarin belinya di 3040 sih, trailing stop di 3040 ya
3080 ya, anggap aja BEP ya gitu. Terus towernya udah kena TP ya, jadi tunggu sinyal baru lagi aja. Untuk besok ini tower saya hapus ya jadinya gitu. Lanjut TSPC ini tinggal nunggu ini OTW ke target 2100 nih. Target TP1 udah dibablas di 2030 2040 ya, mudah-mudahan lancar. Yang masih hold, masih punya barang, harusnya juga masih punya barang sih ini. Pasang trailing stopnya di 2000 boleh, di bawah 2020 lah pokoknya. Jadi kalau balik ke 2000 lagi atau bahkan tutup di bawah 2000, exit aja dulu. Terus UNTR buat yang udah punya barang di hold dulu nggak apa-apa, kecuali tutup di bawah 23400 ya. Kalau tutup di bawah 23400 exit dulu aja, ngantri belinya di agak bawahan lagi di 22900 kah atau di 22250 sekalian. Terus berikutnya setelah UNTR ada UNVR. Nah ini Unilever, strategi untuk tanggal 11 ya. Belinya ngantri di 2 titik kemarin di video kemarin, di 2380 dan 2620. Dua-duanya belum dapat barang dan masih bisa diantrin di situ. Stop lossnya sama-sama di bawah 2330 ya. Oke, itu tadi reviewnya. Kemudian untuk besok rekomendasi saham untuk hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 ada 3 saham yang sudah kami pilih ya. Ini sebenarnya saham yang pernah masuk rekomendasi dan masih di dalam list. Kita ulang lagi karena ada skenario baru yang bisa dipakai dan skenario yang di saham yang lainnya juga skenarionya masih sama dan harganya makin dekat ke strategi yang diberikan di rekomendasi beberapa hari yang lalu. Oke, kita langsung bahas aja. Pertama ada AALI. Strateginya kemarin yang ada di rekomendasi sebelumnya adalah beli ngantri di 5.500. Hari ini melemah 0,4% ceritanya. Jadi harganya makin dekat ke area beli 5.500 ya. Ini buat reminder aja buat yang belum pasang order, silakan pasang order belinya di 5.500 dan pasang auto order elite sell untuk stop lossnya di 5.200. Kemudian estimasi target TP pertama di 600 6.200 ya. Saham kedua ada ITMG. Nah ini rekomendasi sebelumnya adalah beli ngantri di 24.300. Jelas belum dapat barang dan ternyata harganya langsung bablas nyamperin target TP1 di 25.800an. Singkat cerita hari ini melemah 0,6%. Ada kemungkinan terkoreksi dulu, ngetes area-area yang kemarin di breakout, misalnya tes area 25.400 kah atau 25.000-an atau sedikit di bawahnya. Nah, jadi strateginya adalah kita main aman dulu. Strateginya beli ngantri di 24.700 karena ISG-nya lagi di area resisten dan momentum naiknya juga ada pelemahan ya. Jadi strateginya ngantri di 24.700. Stop loss-nya tetap di bawah 23.575 di 23.500 lah. Estimasi targetnya yaitu di target TP2 dari sinyal yang muncul di awal Juli yaitu di 27.300. Bapak Ibu yang berminat silakan bikin order belinya di 24.700, stop lossnya di bawah 23, stop lossnya pasang pakai auto order elite sell di 23.500 dan mudah-mudahan disamperin. Itu ya. Yang ketiga ada KLBF, hari ini menguat ternyata, menguat 2,3%, tutup di 1565. Sedangkan sebelumnya itu ada rekomendasi beli KLBF di 1495, stop loss di bawah 1430 dan estimasi target TP pertama 1640. Gitu ya. Karena sekarang ini menguat, tutupan di atas 1560 lagi setelah tes area 1530 tok ternyata low-nya di 1525 kemarin. Langsung naik nih, tutupan di atas 1560 lagi tuh. Jadi strateginya untuk besok KLBF ini skenario yang kedua ya. Strateginya adalah dia ngetes area 1560 lagi baru naik. Jadi ngantrinya di 1560. Belinya besok ngantri di 1560 buat Bapak Ibu yang berminat dan belum pasang order beli ya. Terus stop lossnya pasang pakai auto order elite sell di bawah 1525, boleh pasang di 1520.
Estimasi targetnya tetap sama di 16.40 dulu yang pertama. Kenapa stop lossnya naik ke 15.20? Karena kalau turun ke bawah 15.25 bisa beli di harga yang lebih bawah nih, minimal di 14.95 gitu ya, atau yang kedua di 14.60 gitu ceritanya. Oke, itu tadi 3 saham pilihan kami untuk besok 12 Juli 2024 dan beberapa review saham yang pernah direkomendasikan sejak 1 Juli 2024 dan masih jadi watchlist sampai sekarang. Terima kasih Bapak Ibu telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.